Pernah nggak kamu tiba-tiba nangis, padahal barusan kamu ngerasa baik-baik aja? Nggak ada kabar buruk, nggak ada pertengkaran, nggak ada alasan yang jelas, tapi air mata tetap keluar. Dan bagian paling membingungkan, kamu sendiri nggak bisa ngejelasin ya, kenapa ya saya nangis? Kadang pikiran kita berkata, aku kuat, aku aman, aku nggak apa-apa. Tapi tubuh itu ngerasa seperti ngejawab pelan, udah cukup. Nah, kalau ini pernah terjadi pada diri kamu nggak lebay, kamu juga nggak lemah. Seringkali respons yang masuk akal dari sistem yang sudah terlalu lama menahan, itu adalah menangis. Dan di video ini, saya mau bantu kamu untuk memahami dua hal yang sering tersembunyi di balik nangis yang mendadak, yang tiba-tiba. Emotional suppression, saat emosi disimpan rapih, dipendam, dan somatic release, di mana tubuh melepasnya lewat cara yang kadang kita sendiri nggak duga. Dan nanti saya akan kasih satu tanda sederhana untuk membedakan apakah nangisnya Anda itu pelepasan yang sehat atau tangis yang perlu ditangani lebih serius. Sekarang kita masuk dulu ke pertanyaan dasarnya. Kenapa tubuh Anda memilih air mata, terutama ketika kata-kata nggak keluar? Emotional suppression itu sederhana sebenarnya. Menahan emosi bukan berarti emosi itu hilang. Emosi cuma dipindahkan dari ruangan sadar ke gudang batin. Kamu masih bisa hidup seperti biasa, masih bisa bekerja, masih bisa bercanda, tapi di dalam diri ada sesuatu yang kayaknya tuh terus ditumpuk. Dan tubuh kamu diam-diam itu menghitung tanpa sadar. Nah, yang sering orang salah paham itu adalah seperti ini. Menahan emosi itu terlihat seperti ngontrol diri. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu jadi salah satu bentuk defense mechanism, cara kita bertahan hidup. Bukan pilihan yang bebas lagi. Udah satu keharusan. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang yang nahan? Karena takut merepotkan orang lain. Karena nggak mau kelihatan lemah. Atau karena dari kecil memang terbiasa harus jadi kuat. Yang menenangkan, yang mengurus semuanya. Dan mungkin kamu juga punya kebiasaan seperti itu. Bukan karena kamu nggak punya perasaan, tapi karena kamu terlalu sering nunda perasaan kamu sendiri. Kalau kita lihat lebih dalam, mekanismenya biasanya gini. Ada emosi yang muncul, sedih, marah, kecewa, takut, tapi kamu menilai emosi itu nggak boleh keluar sekarang. Jadi kamu tekan, kamu rapihkan, kamu simpan. Masalahnya, emosi yang nggak diproses itu nggak nguap gitu aja. Dia bisa berubah menjadi ketegangan dalam badan, internal. Seperti kabel yang ditarik terus tanpa pernah dilepas. Pada titik tertentu, tubuh akan mencari jalan keluar yang relatif aman, menurutnya. Nah, di sini kita masuk ke bentuk-bentuk penekanan emosi apa aja sih yang sering nggak kita sadari. Yang pertama, mengalihkan diri dengan aktivitas tanpa jeda. Kerja terus, ngurusin orang terus, scrolling terus, audio di telinga terus. Karena ketika hening, kamu mulai ngedenger suara di dalam kepalamu sendiri. Dan itu terasa terlalu ramai. Yang kedua, suka menertawakan luka sendiri supaya nggak kerasa. Kamu cerita hal yang menyakitkan sambil bercanda. Orang lain ketawa, kamu ikut ketawa. Tapi ada dalam diri yang sebenarnya ingin bilang, ini sakit loh. Dan kamu nutupnya dengan senyum. Yang ketiga, kalimat aku baik-baik saja yang terus diulang sampai otomatis. Ini bukan kebohongan yang disengaja, tapi lebih seperti autopilot. Kalimat yang Anda pakai supaya percakapan itu cepat selesai, supaya orang lain nggak perlu khawatir, supaya kamu nggak perlu ngebuka pintu yang mungkin sulit kamu tutup lagi. Dan kalau kamu punya salah satu dari tiga pola ini, wajar kalau kamu nangis. Tiba-tiba muncul nangisnya tanpa sebab. Karena sebenarnya sebabnya bukan satu kejadian, sebabnya adalah akumulasi yang ada dalam tubuh kamu. Ada pola pemicu yang sering saya temui, dan ini terasa halus. Pertama, periode sibuk yang panjang, lalu tiba-tiba hening. Kamu dikejar deadline, selesai ujian, selesai proyek. Saat semua orang anggap kamu harusnya lega, justru tubuh kamu mulai drop, runtuh pelan-pelan. Karena baru sekarang aman untuk melepas bebannya kamu. Kedua, setelah ada konflik kecil yang sebenarnya menyentuh luka lama kamu. Mungkin cuman komentar singkat, mungkin cuman nada bicara, tapi itu menyentuh memori kamu yang dulu. Yang kamu sering gak didengar mungkin, dulu kamu sering disalahpahami, dulu kamu harus nol semuanya sendiri.
Jadi nangisnya itu bukan karena kejadian barusan, tapi nangisnya itu karena sejarah yang kebetulan ketoel lagi. Yang ketiga, setelah momen aman, selesai menemani orang lain, selesai jadi penopang, kamu baru pulang, kamu duduk, dan tiba-tiba tes, air mata keluar. Karena selama kamu menjadi kuat untuk orang lain, bisa jadi kamu sedang menahan bagian rapuhmu sendiri. Nah, open loop yang tadi saya janjikan adalah kenapa nangis sering muncul justru ketika situasi tenang, bukan pada saat masalah terjadi. Jawabannya, karena saat masalah terjadi, tubuh kamu masuk dalam metode bertahan. Fokusnya menyelamatkan fungsi, tetap jalan, tetap bekerja, tetap tahan. Tapi ketika situasi udah mulai aman, sistem itu turun. Dan yang selama ini ditahan, akhirnya punya ruang untuk muncul. Nah, setelah kamu paham kenapa kita menahan, sekarang kita lihat bagian berikutnya. Bagaimana tubuh melepas dan kenapa air mata itu jadi salah satu katup paling manusiawi. Nah, disinilah menariknya. Kalau tadi kita bicara tentang metode bertahan, survival mode, sekarang kita bicara tentang momen ketika tubuh akhirnya merasa aman. Ketika kamu ngerasa aman. Saat bahaya udah lewat, saat tekanan udah turun, sistem di dalam tubuh kamu tuh seperti berkata, oke, sekarang kita boleh drop, kita boleh turun. Dan seringkali justru di fase turun itulah air mata keluar. Bukan karena kamu mendadak lemah, tapi karena kamu akhirnya punya ruang. Kalau dalam psikologi, somatic release itu cara sederhana untuk memahami ini. Tubuh nyimpen stres itu bukan cuma di pikiran, tapi juga di otot, di napas, rahang yang mengeras, bahu yang naik, perut yang menegang. Seperti kita menyimpan ketegangan di tempat-tempat yang kita sendiri mungkin nggak sadarin. Dan air mata itu bisa jadi salah satu katup yang paling halus. Yang kebanyakan orang lewatkan, itu adalah kadang air mata itu nggak butuh cerita sedih. Air mata kadang hanya butuh izin untuk mengalir. Dan setelahnya ada sesuatu yang terasa lebih lega, sedikit tapi nyata. Biasanya nangis yang lebih dekat pelepasan itu punya beberapa ciri. Napas kamu jadi manjang, dadanya terasa lebih lapang, pikiran mungkin memang masih sensitif, tapi nggak lagi sesesak sebelumnya. Tangisnya muncul seperti gelombang, naik, turun, mereda. Dan kamu mungkin bingung karena nggak ada narasi yang jelas. Nggak ada satu kejadian yang bisa kamu tunjuk apa penyebabnya. Tapi tubuh kamu seperti berkata, terima kasih ya. Aku akhirnya bisa berhenti tegang sebentar. Tapi di sisi lain, ada juga nangis yang rasanya beda. Bukan melegakan, malah menguras. Bukan selesai dalam satu gelombang, tapi berulang-ulang tanpa ruang pemulihan. Nah, kalau kamu nangis, dan setelahnya kamu merasa makin mati rasa, makin putus asa, atau ngerasa makin sulit ngejalanin hari, bisa jadi itu tanda yang perlu kamu perhatikan lebih serius. Terutama kalau nangis itu datang bersama sinyal tubuh yang lain. Tidur jadi berantakan berkepanjangan, dada jadi serasa sering sesak, serangan panik, atau nyeri yang menetap. Nah, di titik itu air mata bukan cuma pelepasan. Itu menjadi pesan bahwa ada beban dalam diri kamu yang perlu ditolong, bukan ditahan. Sekarang pertanyaannya, saat nangis itu datang, apa yang bisa kamu lakukan tanpa menghakimi diri kamu sendiri? Yang pertama, coba kamu tenang, beri izin 2-3 menit. Duduk, rasakan, kamu nggak perlu ngejelasin apapun dulu. Cukup biarkan tubuh kamu menyelesaikan satu siklusnya. Duduk, tenang. Yang kedua, kasih label yang lembut. Bukan, aku kenapa sih? Tapi tubuhku lagi rileks. Dan ada bagian tubuhku yang merasa capek. Anda rasakan itu, catat. Kemudian setelah reda, tanyakan satu pertanyaan kecil. Akhir-akhir ini, apa yang paling sering aku tahan? Dan kalau kamu ingin mengenali pola menahan itu dengan cara yang lebih konkret, terkadang dari tulisan tangan itu bisa ngasih petunjuk. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat di bagian mana kamu terlalu ngontrol, di bagian mana kamu terlalu menekan, dan di bagian mana kamu butuh ruang untuk bernapas. Nah, kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, ingat ini. Air mata tanpa sebab itu seringkali bukan tanda kamu rapuh, tapi tanda tubuhmu sedang melindungi diri kamu sendiri. Minggu ini, coba latihan kecil. Catat 3 momen,
kapan nangis kamu muncul, apa yang terjadi 1 sampai 2 jam sebelumnya, dan sensasi tubuh mana yang paling terasa. Lalu pilih satu emosi yang paling sering kamu rapikan dan kamu ungkapkan. Dalam tulisan juga boleh. 5 menit menulis itu aja udah cukup. Dengan itu semoga lebih bisa rilis, lebih bisa tertuang perasaan-perasaan kamu selama ini dan semakin rileks diri kamu. Nah, kalau video ini terasa sejalan dengan Anda, boleh like ya, dan tulis di komentar bagian mana yang paling kamu sadari ketika kamu lagi nangis. Bagian tubuh mana yang paling terasa. Dan kalau kamu ingin mengenal diri kamu lebih baik lagi, kamu ingin tahu apa potensi kamu, hambatan kamu, pengembangannya seperti apa, kamu bisa tes diri kamu sendiri dari tulisan tangan kamu di grafologiindonesia.com. Semoga bermanfaat. Saya Afif, dan sampai jumpa di program Kata Psikolog berikutnya. Bye-bye.